Miss Jaya menjaga kejayaan salah satu kuliner Nusantara, nasi ulam. Aduh, memang itu enak banget ya. Jadi bayangin nasi gurih, pakai serundeng daging, pakai tempe, terus kemudian kuah semur dan juga perkedel gurih. Stop. Daripada bayangin, mendingan kita langsung ke sana ya. Berangkat ya kita langsung ya. Akhir kata saya Sinta Zahra. Kamu buru-buru banget mau makan nasi ulam ya. Saya Zeni Zen, selamat pagi dan Selamat menikmati akhir pekan. Bicara tentang nasi ulam, siapa yang tidak kenal dengan nasi ulam Miss Jaya? Nasi ulam Miss Jaya sudah ada sejak tahun 1964. Rasanya yang nikmat membuat pelanggannya ketagihan. Asal mampir makan sama suami saya. Kadang-kadang sama ini gitu makan. Kalau ini sih suka sering sama mamanya. Kadang-kadang bawa pulang. Beda, dia lebih enak. Dia lebih enak, dia lebih apa sih, bumbu kuahnya itu dia lebih berasa dibanding kalau yang lain kan ada yang pakai kecap gitu nggak berasa banget. Kalau ini lain dah, dia gurih gitu, enak aja. Anak-anak saya aja biasa kalau makan kita beli gitu tempat lain nggak bisa habis satu piring, kalau ini dia habis satu piring. Saya pun tidak mau ketinggalan, ingin merasakan nikmatnya kuliner khas Betawi yang satu ini. Harga satu porsi nasi ulam Miss Jaya berkisar antara Rp14.000 hingga Rp30.000, tergantung lauk yang dipilih. Ada bihun, dendeng manis, cumi asin, perkedel, bakwan udang, ayam, dadar telur, telur balado, hingga semur tahu dan tempe. Ini nih yang membuat rasa nasi ulam Pak Miss Jaya begitu lezat dan berbeda dengan nasi ulam yang lain. Kalau biasanya nasi ulam yang lain gurihnya karena taburan kelapa, ini beda dengan taburan kacang tanah. Dan yang membuat santapan saya semakin nikmat adalah kuah semurnya yang kuat dengan rasa bumbu dan juga dengan aneka lauknya. Resep nasi ulam Miss Jaya diperolehnya dari seorang pedagang nasi ulam keturunan Tionghoa yang dikenal dengan Encek Lamcek. Nah, sejarah saya dari dulu, dari tahun 64, saya datang dari 64. Ya, pertamanya saya yang dari zaman mikul-mikul, belum ada gerobak waktu itu kan. Gitu. Saya jadi ada orang tua, namanya Encek Lamcek, saya pikul. Gitu. Terus setahun saya udah lulus itu kata dia gitu. Udah bagus lah, oh, anak ini jujur gitu. Dikasih pikulan, satu keranjang untuk mikul nasi ulam. Baru pada tahun 1972, Miss Jaya mengganti pikulannya dengan gerobak dan memilih untuk berjualan di depan kelenteng Toasebio di kawasan Pecinan, Glodok, Jakarta Barat. Nasi ulam Miss Jaya sangat khas, tidak seperti nasi ulam lainnya. Jika nasi ulam lainnya kering, nasi ulam Miss Jaya basah diguyur kuah semur yang kaya akan rempah-rempah. Proses pembuatan semur ini tidak sesederhana yang saya bayangkan. Bumbu semur Miss Jaya terdiri dari kayu manis, salam, serai, garam, lengkuas, jahe, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan lada yang telah dihaluskan. Bumbu-bumbu ini kemudian dimasukkan ke dalam minyak panas. Aduk hingga bumbu menjadi matang dan harum. Setelah itu, tambahkan kecap dan gula merah. Miss Jaya tidak menggunakan terlalu banyak kecap agar rasa dari rempah-rempah tidak tertutup manisnya kecap. Langkah selanjutnya adalah masukkan telur dan kentang yang telah direbus, bersama dengan tahu dan tempe goreng. Beri air secukupnya. Jangan lupa untuk memberi bumbu penyedap biar tambah lezat. Biarkan kuah semur meresap pada telur, kentang, tahu, dan tempe. Kunci kelezatan nasi ulam Miss Jaya bukan hanya terletak pada semurnya, tapi juga pada taburannya. Jika pedagang nasi ulam lainnya menggunakan serundeng kelapa, Miss Jaya menggunakan kacang tanah goreng yang ditumbuk halus. Nasi ulam tidak lengkap tanpa perkedel kentang. Perkedel kentang Miss Jaya terbuat dari kentang dieng pilihan yang berwarna kuning. Cara membuatnya cukup mudah. Pertama, kentang yang telah dikupas dipotong-potong seperti ini. Lalu goreng hingga setengah matang. Selanjutnya, tumbuk halus lada, ketumbar, kunyit, lengkuas, jahe, bawang merah,
bawang putih dan garam. Setelah halus, masukkan sebutir telur dan aduk hingga rata. Bumbu-bumbu ini kemudian diaduk rata dengan kentang yang telah ditumbuk halus. Bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil, lalu goreng hingga matang. Untuk melengkapi nasi ulam, Miss Jaya juga dibantu oleh anak dan tetangganya. Ada yang membuat bihun goreng, dan ada pula yang membuat dendeng goreng manis. Dalam sehari, Miss Jaya mampu menghabiskan 35 liter beras untuk membuat nasi ulam. Miss Jaya berdagang tiap hari, mulai berjualan dari jam 4 sore hingga jam 11 malam. Berkat usaha dan kerja kerasnya, Miss Jaya mampu memperoleh omset 3,5 juta rupiah semalam.